Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mungkin ana butuh waktu sejenak untuk switch dari tadi fisika habis itu langsung. Baik. Sampai mana terakhir? Perkataan penulis warabbu huwal ma'bud, betul? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, warabbu huwal ma'bud wad dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ar-Rabb itu adalah Al-Ma'bud. Ar-Rabb itu adalah zat yang diibadahi. Perkataan ini ringkas, tetapi ini mencakup menyimpulkan hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, tauhid rububiyah itu adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan makhluk, menciptakan alam semesta, menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini, memberikan rizki kepada makhluknya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan maslahat dan madarat, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini ini, maka inilah tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah kita mengarahkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang para ulama menjelaskan, tentunya selain dua kategori tauhid ini ada tauhid asma wa sifat, yaitu kita meyakini bahwa satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang tauhid rububiyah disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang itu meyakini tauhid rububiyah, maka seharusnya dia pasti akan meyakini tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Ini seharusnya demikian. Jadi kalau seseorang sudah meyakini bahwa satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Betul tidak? Seharusnya demikian. Ketika dia mengetahui dan meyakini bahwa yang memberi dia rizki setiap detiknya, setiap hari, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya dia hanya mengarahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hubungan seharusnya. Tauhid rububiyah konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Tetapi ternyata praktiknya tidak. Ternyata kita lihat misalkan orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini bahwa Allah adalah pencipta mereka. Mereka tidak meyakini berhala-berhala mereka adalah yang menciptakan mereka. Tetapi mereka kemudian mengarahkan ibadah selain kepada Allah. Mereka mengarahkan ibadah kepada berhala-berhala tersebut. Jadi orang kafir Quraisy itu tidak, walaupun mereka sudah meyakini tauhid rububiyah, mereka tidak meyakini tauhid uluhiyah. Padahal seharusnya mereka meyakini tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyahnya sudah benar, harusnya tauhid uluhiyah itu sudah benar. Makanya intisari dari seluruh ajaran para nabi dan rasul adalah tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah itu sudah dimiliki secara fitrah. Fitrah dari setiap manusia adalah meyakini bahwa Allah adalah penciptanya. Fitrahnya adalah ketika dia sedang kesusahan, fitrahnya adalah berdoa kepada Allah. Ini fitrah setiap manusia. Makanya kita lihat Fir'aun ketika sudah tenggelam di dasar laut, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah terlambat karena nyawa sudah di kerongkongannya. Sudah sakaratul maut. Jadi enggak berguna lagi taubatnya. Maka di sini itulah konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Adapun tauhid asma wa sifat, maka tauhid asma wa sifat itu hubungannya dengan dua jenis tauhid yang lain itu adalah gabungan, ya, mencakup. Tauhid asma wa sifat itu mencakup seluruhnya.
Karena di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah, di antara sifat Allah ada rububiyah, di antara sifat Allah ada uluhiyah. Di antara nama Allah adalah Ar-Rabb, di antara nama Allah adalah Allah, lafzul jalalah Allah, yang memiliki sifat uluhiyah yaitu bahwa satu-satunya zat yang berhak diibadahi adalah Allah. Jadi tauhid asma wa sifat itu lebih umum dari semuanya sebenarnya. Mencakup keduanya. Jadi kalau kita mau mempelajari hubungan antara ketiga kategori tauhid tersebut, maka tauhid asma wa sifat itu paling umum. Kemudian ya bagian-bagiannya adalah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan hubungan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah, tauhid rububiyah seharusnya mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, qauluhu wa rabbuhu wal ma'bud yushirul muallif rahimahullah ta'ala ila qaulillahi azza wa jal inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Ayat ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari. Kemudian Allah beristiwa, yakni tinggi di atas arsy. Kemudian Allah menutupkan malam kepada siang, di mana malam itu mengikuti siang dengan cepat. Wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Kemudian wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan dan bintang itu semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Alalahul khalqu wal amr. Bukankah hanya milik Allah penciptaan dan perintah? Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Rabbnya semesta alam. Ini ayat ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Farrabbu huwal ma'bud. Maka Rabb itu adalah zat yang diibadahi. Ai huwallazi yastahiqqu ayyubad, yaitu zat yang berhak untuk diibadahi. Itu harusnya adalah zat yang memiliki sifat rububiyah, yaitu Ar-Rabb. Au huwallazi yu'bad listihqaqihi lil ibadah. Ar-Rabb itu adalah zat yang diibadahi karena dia berhak untuk diibadahi. Walaisal ma'na anna kulla man ubida fahuwa rabbun. Bukan bermakna setiap yang diibadahi maka dia adalah Rabb. Jadi kalimatnya Ar-Rabbu huwal ma'bud, bukan al-ma'budu huwa rabbun. Jangan dibalik. Ar-Rabbu huwal ma'bud, zat yang memiliki sifat rububiyah. Yaitu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ma'bud, itulah yang harusnya diibadahi, bukan al-ma'budu huwa rabbun. Al-ma'budu huwa ar-rabb, bukan. Zat yang diibadahi maka dia adalah ar-rabb. Berhala juga diibadahi tapi mereka bukan ar-rabb. Mereka tidak bisa menciptakan satupun makhluk sekecil apapun, itu tidak akan bisa. Jadi walaisal ma'na anna kulla man ubida fahuwa rabbun fal aliha allati tu'badu min dunillah wattakhadha ubaduha arbaban min dunillah laisat arbaban. Maka sesembahan-sesembahan, baik itu berhala, baik itu pohon keramat, batu keramat, wali yang dikeramatkan, ya, maka itu semua ketika mereka diibadahi selain Allah, kemudian orang-orang yang beribadah kepada mereka tersebut menjadikannya sebagai arbab, jamak dari Rabb, ya, seolah-olah mereka lah Rabb, laisat arbaban. Pada realitanya mereka bukanlah Ar-Rabb. War-Rabbu huwal khaliq al-malik al-mudabbir li jami'il umur. Karena Ar-Rabb itu adalah al-khaliq, zat yang menciptakan, al-malik, zat yang menguasai, al-mudabbir li jami'il umur, dan zat yang mengatur segala urusan di alam semesta ini. Itu semuanya yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut Ar-Rabb. Dan satu-satunya yang memiliki sifat seperti ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mempelajari tauhid, ya, PR terbesar adalah pada tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah, naam, juga harus dijelaskan. Itu penting juga, naam. Tetapi secara umum kaum muslimin sudah memiliki tauhid rububiyah dengan baik. Kalau kita tanya kepada kaum muslimin, siapakah yang menciptakan alam semesta? Jawabannya pasti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tabarruk ke makam, walaupun mereka melakukan pesugihan ke gunung misalkan, walaupun mereka melakukan sedekah laut ke laut, jelas betul tidak? Tidak mungkin ke gunung, ya. Maka kalau ditanya siapakah yang menciptakan
kita semua menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta? Mereka jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah secara umum dimiliki kaum muslimin, tapi tauhid uluhiyah tidak. Tidak semua kaum muslimin itu melaksanakan atau meyakini tauhid uluhiyah, merealisasikan tauhid uluhiyah, enggak semuanya. Banyak yang masih terpengaruh. Nah, semoga mereka mendapatkan uzur. Semoga, karena belum berilmu begitu kan. Makanya kita harus semangat untuk menebarkan ilmu supaya ilmu tentang tauhid yang lurus ini tersebar. Ya, tujuan kita berdakwah adalah supaya kita bisa masuk surga Allah bersama-sama. Kita mengajak ya sebanyak mungkin orang untuk masuk surga Allah yang luas bersama-sama. Kita nggak akan rugi, justru kita akan ya beruntung kalau kita menebarkan ilmu. Pahala akan bertambah biiznillah, betul tidak? Nah, jadi nah, realitanya adalah sebagian firqah itu ketika mendefinisikan tauhid membatasi cuma pada tauhid rububiyah. Ketika memaknai kalimat tauhid la ilaha illallah, maka mereka mendefinisikan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada pencipta selain Allah. Maka makna ini adalah cuma tauhid rububiyah, betul tidak? Kalau ditanya kepada kaum muslimin tadi, siapakah yang menciptakan? Pasti semuanya jawabannya Allah. Jadi kalimat tidak ada pencipta selain Allah, bahkan itu kata para ulama, kalau ditanyakan kepada orang kafir Quraisy, mereka juga akan menjawab dengan benar. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjemahan tidak ada pencipta selain Allah itu bukan salah, tapi kurang lengkap. Kurang lengkap. Itu benar, cuma mencakup sebagian makna saja. Cuma tauhid rububiyah saja. Harusnya dilengkapi atau harusnya langsung ke tauhid uluhiyah karena memang inilah yang banyak PR-nya. La ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau kita mengarahkan ibadah hanya kepada Allah, lebih-lebih lagi pasti kita akan mengatakan pencipta kita berarti Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid uluhiyah sudah benar, ya lebih-lebih lagi tauhid rububiyah pasti benar. Baik, jadi kita lihat sebagian yakni orang-orang yang menyimpang itu mereka semangatnya cuma menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Semangatnya itu cuma menjelaskan tentang yakni bahwa Allah adalah yang menciptakan alam semesta, bahwa maslahat dan madarat itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang berikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja. Tetapi tidak kemudian diajarkan rincian-rincian ibadah. Ini ibadah harus kita arahkan hanya kepada Allah. Bernazar itu ibadah, jangan nazar ke kuburan orang soleh. Meminta doa, meminta sesuatu yaitu berdoa karena ada hajat, kita menginginkan sesuatu, berdoanya hanya kepada Allah. Jangan ke lewat pesugihan itu, jangan ke yakni karena belum kunjung punya anak, kemudian ke air terjun yang dikeramatkan atau ada pohon yang dikeramatkan ngasih jeruk di situ, betul tidak? Mending dimakan. Tapi kalau sudah ditaruh di situ jangan. Ya. Jadi mubadzir. Jadi kita lihat itu juga cuma mubadzir, itu syirik ya. Tidak hanya mubadzir, tapi juga syirik, berbahaya. Sehingga ketika yang dijelaskan itu lebih banyak tauhid rububiyah, kaum muslimin kemudian tidak paham tentang tauhid uluhiyah. Makanya judul kajian ini adalah jangan mengajarkan ajarkanlah tauhid rububiyah, ajarkanlah tauhid uluhiyah, jangan cuma tauhid rububiyah saja. Ini anak yang bikin judul tapi malah lupa sendiri ya. Ajarkanlah tauhid uluhiyah, jangan cuma tauhid rububiyah saja. Karena inilah realita. Mengajarkan cuma tauhid rububiyah saja. Makanya sebagaimana yang telah disebutkan di pertemuan sebelumnya ya, sebagian orang ketika merenungkan kepada ciptaan-ciptaan Allah di sains gitu misalkan, berhentinya cuma di situ. Jangan berhenti cuma di situ. Setelah merenungkan kebesaran Allah di tengah-tengah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, kita renungkan ciptaan Allah, kemudian untuk kita bisa
semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, berhentinya cuma kita lihat misalkan ini alam semesta kompleks sekali. Tubuh kita misalkan dipelajari oleh ilmu kedokteran, kompleks sekali. Ya, maka inilah menunjukkan pencipta kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti di situ, itu tauhid rububiyah. Tapi harus lanjutkan dengan oleh karena itu kita harus beribadah hanya kepada Allah. Nah, poin ini ya, poin ini walaupun tampaknya kita merasa ini kan ya ini sederhana, tinggal tambahin aja poin itu. Tapi realitanya adalah tidak banyak orang, terutama orang-orang yang menyimpang ya, mereka tidak kemudian lanjut ke poin itu. Sehingga kita lihat misalkan kalau kita melihat kitab-kitabnya Al-Ghazali misalkan, Al-Ghazali di periode akhir hidup beliau taubat, rujuk kepada manhaj yang hak. Tapi sebelum-sebelumnya beliau yakni ke batiniyah, ke mana-mana ya, ilmu kalam macam-macam. Beliau pindah-pindah. Dan setiap membahas tentang tauhid, mayoritas yang dibahas pasti tauhid rububiyah. Kalau ulamanya saja menjelaskan tauhid, cuma tauhid rububiyah, gimana nanti orang awamnya? Betul tidak? Kira-kira bakal paham tidak bahwa ini perbuatan ngalap berkah ke kuburan, ini nggak boleh, ini bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Sedekah ke laut bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Pakai jimat, gantung jimat misalkan, ini bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Gimana akan bisa paham kalau ulamanya saja tidak menjelaskan tauhid uluhiyah? Ditampaknya ini sederhana, tetapi ternyata realitanya ini banyak terjadi. Cuma berhenti di tauhid rububiyah, nggak lanjut terus ke tauhid uluhiyah. Baik. Makanya di sini ya kalau kita melihat di seluruh khazanah Islam, di seluruh maktabah Islam, kalau seluruh kitab-kitab Islam dikumpulkan dalam satu maktabah, semuanya, ya, tanpa terkecuali dari zaman ya ini generasi terdahulu, sahabat tabiin sampai zaman yang paling sekarang ini. Kalau dikumpulkan semua, kemudian dilihat siapakah yang membahas tauhid uluhiyah dengan rinci dan penuh semangat membahasnya, ya, siapakah yang akan bahas? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, orang-orang yang menyimpang itu enggak banyak bahas tauhid uluhiyah. Entah kenapa. Seolah terhalangi. Berhentinya itu kalau bahas tauhid cuma di tauhid rububiyah. Seolah terhalangi, seolah dinding besar menghalangi, enggak lanjut ke tauhid uluhiyah. Kenapa? Banyak kepentingan, iya. Banyak kepentingan. Karena kalau dijelaskan tauhid uluhiyah, orang-orang enggak akan suka. Nah, orang-orang akan menolak, melawan. Karena orang-orang itu kecenderungannya adalah yakni dipengaruhi oleh syaitan. Kalau enggak belajar ilmu yang sahih, maka akan mudah dijerumuskan oleh syaitan, sehingga akhirnya jadilah tradisi. Tradisi ini yang kemudian menghalangi orang-orang untuk menjelaskan ke sana. Selain karena tadi secara prinsipnya memang ketika mendefinisikan tauhid, ketika menjelaskan apa itu kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka cuma membatasi pada makna tadi, tidak ada pencipta selain Allah. La ilah itu kata mereka berasal dari kata alih, ism fa'il, alih, bermakna zat yang menciptakan. Jadi berhentinya cuma di penjelasan tauhid rububiyah saja. Padahal yang benar ilah itu berasal dari kata ma'luh, yaitu zat yang diibadahi. Jadi makna dari la ilaha illallah apa? Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya makna yang paling lengkap. Baik. Jadi sekali lagi tadi kita katakan ya, kalau kita kumpulkan kitab-kitab dalam satu maktabah besar, kitab-kitab yang ada di dalam sejarah Islam semuanya dikumpulkan yang membahas tauhid uluhiyah secara paling banyak dan terperinci, dan kemudian di realita yang paling semangat untuk mendakwahkan itu ke masyarakat siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau fikih banyak, kalau nahwu yang ngajarin banyak, kalau sirah yang ngajarin banyak. Makanya Syekh Shalih bin Fauzan
bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menjelaskan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia itu banyak makam-makam yang dikeramatkan. Banyak makam-makam yang dikeramatkan. Dan kalau kita melihat sejarah, Anda punya bukti di sini, tapi mungkin nggak bisa kita bahas dengan panjang lebar sekarang. Di dalam sejarah, yang banyak menjadikan makam-makam dari, misalkan makam sahabat, karena sahabat kan tidak semuanya meninggal di Madinah. Ada sahabat yang meninggal di Syam, di Palestina misalkan, begitu ya, atau di Syria sekarang. Dulunya itu semua namanya Syam. Ada yang meninggal di Syam, ada yang meninggal di Mesir. Kemudian gak cuma sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Di antara tabi'in ada imam mazhab misalkan. Nah, Imam Syafi'i di Mesir meninggalnya, betul tidak? Kuburannya Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Kuburannya dibuat masjid. Dibuat bangunan besar. Kemudian orang-orang datang ke situ. Siapakah yang melestarikan itu di sejarah Islam? Khalifah-khalifahnya Utsmaniyah, Ottoman. Bahkan disebutkan oleh para ulama, banyak sekali makam-makam yang dikeramatkan itu dibangun oleh Ottoman. Antum kenal nama Muhammad Al-Fatih? Disebutkan ketika beliau datang ke sebuah kota pertama kali, yang akan ditanyakan pertama kali oleh beliau, ada makam orang penting di sini? Kalau ada, dibuat itu bangunan. Itu di sejarah Islam. Makanya Ottoman tidak suka dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi. Makanya diperangi itu. Padahal cuma dakwah, cuma ngajarin tauhid. Tidak disukai. Makanya di sejarahnya Ottoman banyak khurafat. Tentunya kita tidak tidak mendiskreditkan, tidak mengerdilkan perannya Ottoman dalam memajukan kaum muslimin, betul tidak? Militernya maju, ekonominya juga maju, dan seterusnya. Cuma ini harus jadi pelajaran. Ini mirip seperti Andalus. Andalus gimana? Andalusia. Gimana kondisinya? Sama. Ya itu apa? Yakni kemaksiatan merajalela, musik di mana-mana. Habis itu filsafat, ilmu kalam, sehingga penyimpangan akidah banyak di mana-mana, termasuk kesyirikan menyebar di mana-mana. Dan itu tidak ada atau sedikit sekali ulama yang mendakwahkan. Ketika ada yang mendakwahkan, dimusuhi. Al-Qurtubi saja kan Andalus, Qurtubi, Cordoba. Beliau pergi dari Andalus ke Mesir. Ini nggak betah. Jadi kita lihat ini pelajaran. Sehingga Andalus ketika sudah kesyirikan merajalela, kemaksiatan merajalela, hancur. Ottoman ketika kesyirikan merajalela, kemaksiatan merajalela, hancur. Ini pelajaran. Apakah kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah lalu? Nah, kalau mau bahas tentang itu misalkan banyak sekali. Dan bahkan ada bukti-bukti sejarahnya. Makam siapa yang dimaksud oleh misalkan dibangun oleh Muhammad Al-Fatih misalkan. Nah, kalau khalifah yang terkenal saja begitu, yang lain gimana? Lebih-lebih lagi. Jadi kesyirikan merajalela. Sehingga kemudian ketika dakwah tauhid itu di Saudi, nggak cuma di Saudi, di Mesir, di Yaman. Misalkan As-San'ani, itu mazhab Syafi'i. Kemudian siapa lagi? Banyak. Ketika mereka mendakwakan tauhid yang lurus, dimusuhi oleh Ottoman. Kemudian Ottoman menyerang, menyerang dan salah satu keturunannya Ibnu Saud, cucunya kalau tidak salah itu ditangkap, dibawa ke Istanbul, habis itu digeret keliling kota, dipermalukan kemudian dibunuh. Habis itu siapa Bashar dari Ottoman
ketika ke Saudi, ke tanah Arab, kemudian di majelisnya itu kayak seperti ada penyimpangan, mungkin maksiat atau apa. Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis salah satu syarah dari kitab Tauhid, ya. Apa? Bukan. Taisir, kalau Taisirul Azizil Hamid kalau tidak salah. Ana lupa judulnya. Ya, tapi bukan Fathul Majid. Dia sebelumnya, kitab sebelum itu. Itu kemudian melakukan nasihat begitu ya, menegur, langsung ditembak. Itu ulama yang mensyarah kitab Tauhid. Nama syarahnya anak kurang ingat, tapi sebelum Fathul Majid. Jadi intinya perlawanan terhadap dakwah yang mengajarkan tauhid secara lurus itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sejak seluruh Nabi dan Rasul semuanya dimusuhi. Tetapi kita melakukan dakwah ini mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat supaya kaum muslimin itu paham tauhid yang lurus, tentunya dengan hujjah yang ilmiah, tidak sekedar katanya dan katanya, betul tidak? Nah, kalau misalkan mau data yang lebih lengkap tentang masalah Ottoman itu nanti saja begitu ya. Anda juga tidak bisa menghadirkan sekarang dan waktunya nggak cukup. Cuma inti dari majelis ini adalah jangan hanya mengajarkan tauhid rububiyah saja. Kalau kita melihat kepada kitab-kitabnya Asy'ariyah misalkan, masalah tauhid, kebanyakan yang dibahas itu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ketika membahas tauhid asma wa sifat pun dalil utama yang digunakan adalah akal, yakni ilmu kalam. Tauhid uluhiyah jarang dibahas. Makanya nanti penulis di sini akan membahas, setelah membahas bahwa kalimat ar-rabbu huwal ma'bud, Rabb itu adalah zat yang berhak diibadahi. Beliau kemudian membahas tentang masalah-masalah ibadah. Rincian-rincian ibadah beliau sebutkan, terutama amalan hati. Karena kalau ibadah yang dilakukan anggota tubuh, gak banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam kesyirikan di situ. Misalkan sholat, sujud misalkan. Ada kaum muslimin sujud ke berhala? Hah? Ada. Meditasi mungkin ya, gak sampai sujud. Ya. Tapi gak banyak kan maksudnya. Mayoritas kaum muslimin alhamdulillah tidak sujud ke berhala. Betul tidak? Mayoritas kaum muslimin itu tidak melakukan kesyirikan yang zahir secara dilakukan oleh anggota tubuh. Tapi kesyirikan yang dilakukan oleh amalan hati banyak. Banyak. Mengagungkan Nyi Roro Kidul misalkan. Mengagungkan penunggu tertentu misalkan. Ya, penunggu sendang tertentu, penunggu macam-macam. Ada kuburan yang itu dikeramatkan. Maka ini adalah syirik yang dilakukan amalan hati. Makanya nanti penulis akan menyebutkan rincian-rincian ibadah yang itu semua merupakan amalan hati. Doa, khauf, takut kepada Allah. Roja, berharap kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Itu semua harus diarahkan hanya kepada Allah. Kalau diarahkan ke rasa takutnya, diarahkan ke apa contohnya misalkan selain Nyi Roro Kidul, anak perbendaharanya kurang banyak. Wali Songo. Ya, Wali Songo kan awalnya ulama, dai, Mbah Priok. Iya, bisa juga. Tapi itu kan di Priok. Ada nggak yang di Bandung? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada. Nyi Roro Kidul kan di Laut Selatan. Katanya, ya. Katanya. Kalau di Bandung nggak ada, alhamdulillah, nggak usah bikin-bikin. Oh, ada. Mahmud. Oh, alhamdulillah anak nggak kenal ya. Jadi, siapa lagi Mahmud? Oh, terkenal. Ya udah. Ini sudah azan ya. Oh, tayyib. Sedikit lagi. Jadi Wali Songo adalah ulama, tapi kemudian karena bangsa kita bukan bangsa yang rajin menulis. Jadi seiring zaman, itu cerita tentang Wali Songo banyak yang kemudian salah-salah. Betul tidak? Banyak yang kemudian ditambah-tambahi.
Jadi karomah tentunya kita meyakini adanya karomah. Tetapi karomah kalau cuma cerita-cerita saja itu nggak bisa kita langsung percaya begitu saja, betul tidak? Karomah yang kita percaya kalau ada sanadnya. Kalau ada misalkan buktinya atau ulama yang terpercaya nulis misalkan. Ini yang bilang ulama. Kalau Wali Songo yang bilang siapa? Dongeng, buku dongeng, kisah-kisah. Dan itu sumbernya nggak ada sama sekali. Betul tidak? Ya, kelemahan bangsa kita adalah menulis. Betul? Siapa yang menjamin kebenaran fakta bahwa Prambanan dibangun dalam satu malam? Ada buktinya ilmiah? 999 candi dalam satu malam. Gimana caranya? Berapa juta orang mau bikin dalam satu malam? Kalau memang itu satu malam, betul tidak? Kira-kira bisa nggak? Nggak ada bukti ilmiah, kalas, nggak usah kita percaya. Tidak usah kita percaya, betul tidak? Itu cuma dongeng saja. Nah banyak, makanya sebagian ustadz kita berusaha meneliti mana yang benar dari kisah Wali Songo dan mana yang tidak. Itu penting juga studi seperti itu supaya meluruskan akidah kita. Baik, jadi wallahu a'lam kita husnudzon. Kita husnudzon Wali Songonya nggak mau digitukan. Ya kayak Ali bin Abi Thalib nggak mau digitukan oleh Syiah, begitu ya. Kita husnudzon, Wali Songo nggak mau digitukan. Ya, jadi kalau nyampe ke sekarang, wah gimana caranya? Nih Sunan Giri nyebrang selat dari Surabaya langsung ke bukan ke Madura, kemana ya waktu itu? Apa ke Demak ya? Ngapain beliau ke Madura ya? Karena besar di Madura nggak pernah dapat kabar Sunan Giri pernah ke pulau ini. Nanti ada plannya Sunan Giri pernah ke pulau ini kan? Gak ada urusan kayaknya ya. Gak ada hajat beliau ke Madura ya. Jazakallahu khairan, demikian bisa Anda sampaikan insyaallah. Kita lanjutkan pekan depan. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.